Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejatinya, jam tangan adalah sebagai alat penunjuk waktu yang dipakai di pergelangan tangan, juga sebagai penunjang aksesoris yang fungsional. Namun seiring perkembangan zaman, teknologi telah merubah definisi jam tangan dari sekedar penunjuk waktu menjadi perangkat cerdas multifungsi yang dikenal sebagai smartwatch. Ide munculnya smartwatch itu sebenarnya sudah ada pada tahun 1972 yang diproduksi oleh Hamilton Watch Company dengan nama Pulsar. Walaupun bukan kategori smartwatch sebenarnya, namun Pulsar telah menandai era adanya jam tangan pintar. Kemudian pada tahun 1980-an, sebuah perusahaan Jepang, Seiko, merilis model T001 yang mampu menampilkan konten televisi. 1 dekade kemudian, Seiko kembali mengembangkan teknologinya dan merilis Ruputer yang dilengkapi dengan komputer mini dan dapat dioperasikan menggunakan tombol atau joystick kecil. Smartwatch terus berlanjut dan berkembang hingga munculnya era smartphone, di mana pada tahun 2012, sebuah perusahaan bernama Pebble meluncurkan kampanye Kickstarter untuk smartwatch, agar bisa terhubung ke smartphone dan menampilkan notifikasi. Kampanye Pebble sukses dan berhasil mengumpulkan dana lebih dari 10 juta dolar AS dan menjadikannya sebagai salah satu kampanye pengumpulan dana terbesar pada saat itu. Kesuksesan Pebble tersebut telah membuka mata banyak perusahaan teknologi besar untuk melihat potensi pasar smartwatch seperti Apple, Samsung, Google, dan perusahaan besar lainnya berlomba memasuki pasar smartwatch. Dan salah satu gebrakan terbesar smartwatch yaitu terjadi pada tahun 2014 ketika Apple mengumumkan Apple Watch yang dengan cepat menjadi sangat populer di dunia. Saat ini, smartwatch bukan hanya sebagai penunjuk waktu, tapi juga berguna sebagai device pendukung untuk memonitor kesehatan tubuh dan dapat merekam jejak segala aktivitas berkat kemampuan fitur-fitur di dalamnya. Itu pun juga harus didukung dengan koneksi ke smartphone yang mumpuni dan daya tahan baterai yang baik, agar smartwatch dapat bekerja secara optimal. Berkembangnya kecanggihan teknologi smartwatch membuat tidak semua orang dapat mengoperasikannya secara maksimal. Apalagi termasuk saya, masuk dalam kategori gaptek dan menyukai hal-hal yang simpel, yang menggunakan jam tangan sepanjang waktu tanpa harus mengisi ulang daya baterai jam tangan. Menurut saya, mungkin ya, smartwatch hanya bisa digunakan. Maksudnya, hanya digunakan di kalangan tertentu. Misalnya olahragawan, atau mungkin dokter. Tapi di luar itu semua, rasa penasaran dan keingintahuan saya tentang smartwatch membuat saya mencoba membeli sebuah smartwatch. Tidak harus mahal, yang penting garis besarnya, jam tangan ini berfungsi seperti layaknya smartwatch. Ini saya beli beberapa hari yang lalu dengan harga sekitar 80 ribuan. Ini kardusnya. Mereknya i7 Pro Max yang bisa dikoneksikan ke smartphone melalui aplikasi iWatch Pro.
Untuk spesifikasinya semuanya tertulis di balik kemasan. Dan pada paket pembeliannya juga disertai alat pendukung. Alat pendukungnya seperti ini untuk mencharging ulang baterai smartwatch-nya. Kita tinggal memasangnya seperti ini agar konektor dua arah, maksudnya konektor di jam tangan dan konektor di alat ini bisa terhubung seperti ini. Kemudian kita bisa menggunakan langsung pada power bank atau travel adapter, dan tinggal kita colokin ke stop kontak listrik. Ini bobotnya ringan karena berbahan plastik alloy. Rubbernya juga terbuat dari karet yang bisa dengan mudah dilepas dan dipasang. Seperti ini ya. Ini agak keras, kita tinggal sesuaikan lagi. Menggunakan layar LCD 1,8 in, dan di sebelah kanan terdapat semacam crown yang berfungsi untuk scrolling dan sebagai tombol back. Di tengahnya ada lubang speaker, kemudian di bawahnya tombol on off. Tampilan menu wallpapernya hanya ada beberapa yang katanya bisa ditambah melalui aplikasi dan mendownload wallpapernya. Menu-menunya untuk smartwatch ini cukup lengkap. Seperti ini, kita coba satu-satu. Untuk langkah, back. Kemudian denyut jantung, back. Daftar buku telepon, SMS. Kemudian daftar panggilan, berlari untuk membakar kalori, kemudian sit up, jumping jack, cuaca, waktu tidur, dan ini mencari perangkat Bluetooth yang bisa kita koneksikan ke smartwatch. Kemudian musik, atur ulang setting, gaya menu, kamera, stopwatch, kode QR, Facebook, Twitter, dan untuk WhatsApp juga bisa. Kemudian untuk settingnya seperti ini untuk mengatur waktu jam. Setelah selesai kita tinggal checklist. Kemudian ini waktu lama untuk menyala. Kita setel 5 detik. Kemudian waktu untuk mati, ini selamanya. Jadi saya mengoperasikannya di sini secara manual. Setelah mati, kita tinggal, jika ingin melihat jam, kita tinggal mengklik saja. Baterainya juga bertahan cukup lama jika tidak dikoneksikan ke smartphone. Sudah 3 hari lebih, ini baterainya baru habis 1 strip. Tapi terus terang ini saya sangat sulit untuk mengoperasikannya karena layarnya terlalu kecil dan mungkin jempol saya juga terlalu besar.
Jadi tetap aja menurut saya ini ribet ya bagi saya yang orang biasa, dimana sebentar-bentar harus mengoperasikannya untuk melihat rekam jejak kita. Juga terlihat ringkih, tidak pantas untuk dipakai di lapangan seperti saya. Yang katanya daya baterainya juga tidak bertahan sampai sehari jika terkoneksi ke smartphone. Jadi lebih baik saya memakai jam tangan konvensional tanpa harus memikirkan daya baterai yang habis dan ketahanan juga yang mungkin lebih baik daripada smartwatch. Terus yang kedua, kenapa saya tidak suka dengan smartwatch? Karena HP saya juga mungkin tidak mumpuni ya untuk sebuah HP jadul seperti ini. Jadi kayaknya kalau saya punya duit banyak pun, saya tidak akan membeli smartwatch. Ya, begitulah cerita saya dan smartwatch. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Like jika suka video ini, dislike jika tidak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.